Wabarakatuh. Hai kawan-kawan, sudah semester 4 aja sekarang. Oke, di semester ini kita ada satu mata kuliah yang berhubungan dengan sedikit filologi atau naskah ya. Seperti yang kawan-kawan lihat, identitas saya sudah hafal kan ya, jadi nggak usah kenalan lagi. Dan mata kuliah kita yaitu berhubungan dengan naskah, yaitu telaah naskah. Ini lebih ke teksnya saja. Jadi untuk aktivitas filologinya mungkin sedikit, hanya kita fokus ke tekstologinya. Oke, kita mulai saja. Kalau untuk peraturan kelas sebenarnya standar, tapi kan kita sekarang sedang online ya kuliahnya, jadi peraturan kelas paling kesepakatan untuk tidak mencontek plagiat ini yang perlu ditekankan, kemudian dilarang copy paste untuk artikel. Kemudian tugas kelompok individu wajib dikumpulkan tepat waktu, hampir sama seperti sebelumnya ya. Kalau nanti ada pertemuan ketika musibah corona sudah tidak ada lagi, mungkin kita akan melaksanakan untuk peraturan kelas ini. Sebagian besar. Untuk yang saat ini ya paling fokus-fokus untuk yang tugasnya saja. Udah bahas tugas saja. Oke, yang berikutnya adalah silabus mata kuliah. Ini adalah silabus mata kuliah untuk satu semester. Nanti akan ada sedikit perubahan, disesuaikan saja dengan kondisi saja. Nanti untuk hari ini kita akan bahas tentang 2 poin ini. Kemudian ada tugas akhirnya. Untuk yang pertemuan berikutnya 3, 4, 5, 6, dan 7 itu di pertemuan kedua. Oke, yang berikutnya silabus mata kuliah ya seperti ini. Kemudian sumber bacaan. Untuk kali ini sumber bacaan yang paling utama adalah bukunya Liu Yokfang. Ini adalah sejarah kesusastraan Melayu klasik yang saya pakai. Sebenarnya ada beberapa. Ada juga yang Hoikas Perintis Sastra. Tapi ya itulah, bukunya cukup jadul 1951. Tapi memang cukup bagus untuk dibaca. Intinya sama seperti bukunya Liu Yokfang. Ini bukunya saya juga dapat dari perpustakaan karena hampir mau dibuang karena sudah lama sekali dan hampir rusak, tapi sudah saya konservasi, sudah saya rapikan, sudah saya restorasi maksudnya, jadi akhirnya sekarang sudah bagus. Ya mungkin saya sendiri yang punya untuk saat ini. Tapi yang untuk buku Liu Yokfang ada 2 di perpustakaan FIB. Kalau ingin baca silahkan, ini tugas akhirnya nanti akan ada hubungannya dengan Liu Yokfang. Dan bukunya kalau mau beli sendiri silahkan, kalau mau fotokopi gempor lah tuh karena bukunya tebal sekali. Dan kalau mau beli harganya 250.000. Ya lumayan, memang tebal sekali. Oke. Ya lumayan kan punya buku. Bukunya cukup itu kok, cukup bermanfaat. Oke, tujuan mata kuliah setidaknya paham tentang seperti apa sih menelaah teksnya, teks naskah. Ini tugas tausa karena untuk yang reguler. Nah, ini tugas akhirnya. Tugas akhirnya, buatlah sebuah kelompok yang terdiri atas 2 orang anggota. Pilihlah sebuah hikayat atau syair yang terkenal di dunia Melayu. Kawan-kawan, jumlahnya ada berapa ya? Maksimal 3 lah mungkin ya. Saya akan rubah. Sorry. Kalau 3 kan setidaknya ada yang saling kerjasamanya itu dapat. Jadi saya buat menjadi 3. Kalau kawan-kawan jumlahnya ganjil, pas tuh 3 orang. Kalau seandainya jumlahnya genap, jadi bisa 2. 3 sampai 2 orang. Pilihlah sebuah hikayat atau syair yang terkenal di dunia Melayu. Di sini ada hikayat Hang Tuah. Ini harus semua dapat. Kalau seandainya kurang, nanti bisa konsultasikan ke saya. Kira-kira untuk hikayat atau syair yang dipilih itu apa. Karena saya tidak mau kawan-kawan mengambil karya-karya yang tidak ada tulisan hikayat atau syairnya. Kalau hikayat dan syair kan biasanya itu ditulis ya. Kalau seandainya tradisi lisan itu banyak sekali, jadi usahakan jangan tradisi lisan. Kita fokus ke tradisi tulis saja. Walaupun lisan dan tulis itu biasanya saling kerjasama, tapi ya usahakan untuk yang pernah ditulis oleh sastrawan zaman dulu. Oke, kemudian buatlah sebuah cerita bergambar dalam bentuk video 2D tentang topik berikut. Sinopsis cerita, syair, hikayat yang dipilih, contoh pada video. Nanti akan saya berikan link contoh videonya. Ini sebenarnya untuk contoh yang sebelumnya itu lebih mirip ke cerita rakyat lah ya, karena tidak
kemarin tidak saya tekankan untuk memilih hikayat atau syair, tapi jangan pilih itu. Pilih yang fokus adalah hikayat atau syairnya. Isi dengan dubbing tulisan cerita. Kemudian buatlah telaah atas karya tersebut. Durasi total maksimal 10 menit. Jadi buat seoriginal mungkin. Lebih original lebih bagus lagi karena kan 2D ya. Jadi kawan-kawan ambil gambarnya itu slide-slide saja. Apalagi kalau kalian bisa melukis, coba di sketch saja ilustrasinya. Kemudian kalau kalian mengambil dari internet atau YouTube, adegan-adegannya itu biasanya nanti akan ada copyright-nya. Kalau copyright otomatis nanti link kalian akan terban atau tidak bisa terupload di YouTube. Mungkin 1 atau 2 hari setelah itu baru tidak bisa diterima oleh YouTube. Nah, makanya harus berhati-hati, dan biasanya kalau tidak diterima di YouTube, otomatis saya akan mengurangi nilai kalian. Jadi kalau bisa adalah seminimal mungkin kalian menggunakan data-data yang ada di YouTube, karena sebenarnya kisah-kisah ini banyak sekali sudah dibuat kartunnya di YouTube. Kalau kawan-kawan ngambil adegan dari yang sudah dibuat, ya otomatis berarti kalian plagiat ya. Tahu sendirilah plagiat. Kan sudah ada kesepakatan di depan ya, kalau sedikit saja plagiat otomatis mengurangi nilai. Ya hanya impian saja untuk nilai itu. Oke. Biasanya akan saya kurangi nilainya. Jadi intinya original, sejelek-jeleknya karya kalian, bukan menghina jelek ya. Sesederhana apapun karya kalian, saya sangat hargai. Itu sih. Oke, itu tugas UASnya. Semoga paham. Kalau tidak paham, ya silakan tanya via WA saja. Itu tugas UASnya. Kita mulai saja untuk pertemuan 1.